Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua teman-teman Bible Study. How are you today? Well, saya berdoa this is a weekend. Untuk beberapa dari kalian sudah mulai praktek Sabat ya. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Tentunya kami dari tim BTS dan saya sendiri nggak mungkin hari Minggu. Karena itu hari kerja kami melayani Anda supaya ada persekutuan, ada refreshing dari firman Allah dari gereja masing-masing. Bagaimana perjalanan rohani Anda? Remember ya, kita masih lagi diajak berjalan sama Tuhan, jiwa kita diajak berjalan dengan pimpinan Roh Kudus di dalam kok yang enak yang Yesus berikan. So, apa kabar Ibu Ratna Yulinawati? Thank you semua untuk teman-teman yang melayani hari ini, Heni Kaila, juga Cindy ini rajin ya, belajar dan melayani juga Ibu Heidi. Oma, apa kabar Oma? Oma Heidi. Thank you untuk Sarah juga ada melayani. Kina rajin membantu menjawab teman-teman juga. Ibu Tiur, apa kabar? Simanjuntak. Ibu Luh Utari dari Denpasar. Saya menyambut juga Pak Martin dari Palangkaraya. Ibu Nur Tambunan tentunya. Weekend ya Bu ya. Sambil berkebun, pakai tongsis. Jalan-jalan, bawa Facebook, keliling-keliling. Atau YouTube ya. Kemudian join Carol Tangku dari Jayapura. Ini alat-alat sosial media bikin kayaknya Jayapura Jakarta deket aja gitu ya, padahal jauhnya nggak keruan. Pesawatnya, mantap kalau terbang ke sana. Tibanya juga subuh-subuh hari. Dan saya sambut Ibu Teresa Meles, Ibu Feni, thank you. Untuk Inga, Jolly, Eka, thank you so much for serving all our friends dari seluruh Indonesia. Dari Palembang, dari Sumatera, dari Manado, Minahasa Utara, thank you untuk bergabung, Sumatera Barat. Kepada Ibu Triani dari Sorong, Pak Ludiman, Horas apa kabar? Thank you semuanya, Jayadi dari Medan. Tentunya setelah beberapa dari Anda yang saya dengar ada yang mengalami COVID terpapar. Tentu pengalaman itu berharga ya, karena Anda keluar dari lembah kekelaman itu. Lembah yang membawa pikiran tuh jadi gelap gitu, kayak nggak tahu mesti ngapain. Basically itu yang Daud alami. And dia tulis Mazmur 23, dia udah lanjut usia loh. Jadi pengalamannya dalam, dia diburu sama Saul, ke dalam sekali pengalamannya. Makanya enak kita belajar di dalam kegundah gulanaan jiwa kita, belajar dari orang yang sukses, karena ujung-ujungnya dia diberi julukan oleh Allah sendiri, a man after my own heart, orang yang ngerti hatinya Allah. Waduh ya, kalau Abram tuh sahabat Allah. Bukankah luar biasa, saudara-saudara semua, kalau Yakub itu mempelaiku, pasanganku, tapi nggak suka dipasangin, lari-lari sendiri juga situ. Namun Allah itu tetap setia. Sekarang saya ngerti loh teman-teman kenapa setia. Anda udah coba belum perjalanan iman ini? Oke, kita akan lanjutkan hari ini ya teman-teman semuanya ya. Banyak nama-nama yang sudah muncul juga, saya belum sempat sapa, tapi kita akan lanjutkan supaya kita bisa mendapat jantung daripada apa sih maunya Tuhan itu sama kita selama kita di bumi, dia di sorga. What does he want with us gitu loh. Kenapa mesti dilahirin baru? Ya of course kita tahu ujung-ujungnya mau serupa Tuhan. Tapi involvement apa yang dia mau terlibat begitu rupa sama kita gitu loh. Sedalam apa? Kita siap ya? Kita berdoa ya. Oke. Bapak yang terkasih, Bapak yang panjang sabar, Bapak yang baik, terima kasih untuk
kesetiaan-Mu, kehadiran-Mu yang terus kami bisa rasakan saat Roh Kudus menyatakan dirinya sebagai pewahyu, sebagai pemberi eh, penerangan, pewahyuan, pernyataan-pernyataan, sebagai guru rohani kami, karena Roh Kudus yang menulis Alkitab ini. So kami nggak bisa sembarangan menafsirkan. Terima kasih loh Bapak, sepanjang jalan hidupku, di tahun-tahun inilah, aku bisa melihat bagaimana keterlibatanmu padaku. Benar-benar kau mau langsung sepenuh hati, sepenuh kehadiranmu ada bersama kami setiap hari. Terima kasih untuk kesabaranmu. Berikan pewahyuan siang hari ini kepada semua murid-muridmu, jemaatmu yang terkasih. Bernapaslah Roh Kudus, jadilah guru kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita mau review sebentar ya. Di Kamis yang lalu kita bicara mengenai bagaimana transformasi. Sebenarnya itu berarti kehidupan rohani kita. Ya. Nah, kehidupan rohani kita itu selalu pergerakannya dari dalam keluar. Never from outside in. Artinya hanya Tuhan yang bisa lakukan. Karena ada bagian yang dari diri kita yang kita nggak bisa sadar, kita nggak bisa lihat. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya dia pilih membuat hati kita menjadi rumah tempat Roh Kudus berdiam. Kan Yehezkiel 36 ayat 26 27 ya. Juga di Amsal 4 ayat 23 di PowerPoint yang waktu itu kita pakai di hari Kamis, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa penekanan Yesus untuk GPS-nya di bumi itu hati kita. Hati orang-orang yang diperbaharui hatinya. Yehezkiel 36, 26, 27. Aku buang hati yang keras, ku berikan hati yang baru, ku berikan roh yang baru, di dalamnya rohku ku buat diam di dalam kamu, dan ku tulis hukum-hukumku di hatimu. Nah, bukankah luar biasa saudara-saudara? Jadi kita ini benar-benar karya desain ajaibnya Tuhan. Dan ini terjadinya bukan pas kita keluar dari rahim ibu kita, tapi setelah kita berjalan semaunya kita, ikut maunya sendiri, ikut budaya dunia ini, dipengaruhi iblis segala macam, campur aduk, pokoknya ego kita, narsisistik kita itu benar-benar dah membuat kita tuh punya empire sendiri gitu loh ya. Sampai mentok, akhirnya ternyata kau tunggu terus di depan pintu hati kami. Sampai kita diberi kesempatan mendengar lagi, buka hati kita, baru kita berserah. Karena bertemu dengan Mazmur 34 katakan kecap dan lihat, ayat 9 kalau nggak salah, betapa baiknya Tuhan itu. Nah, kalau nggak ngecap ya susah. Nah, setelah ngecap, kita mesti sadar, kok bisa dikecap sekarang, kok dulu nggak bisa, gitu loh. Karena dia melakukan namanya sunat di hati, sunat rohani, itu ada di Alkitab ya. Bukan sunat kemaluan lagi, sunat jasmaniah, tapi sunat rohaniah. Itu sebagai penggenapan Yeremia 31, Yehezkiel 36, 26, 27, Ibrani 10, itu diterjemahkan dari perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, karena Allah itu udah angkat tangan sama orang Israel itu. Benar-benar sabarnya nggak keruan dia. Makanya kepada kita melalui Salomo diajarin juga Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaanmu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita tuh ngeluarin apa saudara-saudara? Ini menjelaskan Matius 12 nih, ayat 34, 35, 36, 37. Di mana dikatakan dari hati orang membual kata-kata. Makanya yang menajiskan orang itu bukan yang dari luar ke dalam, justru yang dalam keluar. Dan dengan kata-kata kita dihakimi, dengan kata-kata kita dibenarkan. Wow. Jadi kalau sampai kita mesti hati-hati ya, ngomongnya nggak bisa salah, bukan di mata orang, di mata Tuhan. Kelihatannya bagaimana kita perlakukan sesama. Nah, berarti hidup kita mesti baru ngerti saya, berjaga-jaga waspadalah karena lawanmu si iblis keliling-keliling mencari orang yang dapat ditelan. Siapa yang mau ditelan? Ya tentu pengikut Kristus. Kalau bukan pengikut Kristus ya sudah otomatis pengikutnya iblis yang nggak diganggu. Udah beres yang ini udah diamanin kata setan. Tapi begitu kita jadi biji mata Tuhan, dibeli oleh darahnya, ditebus, dosa dicoret ya sampai putih ya, nggak ada tuh tembusan-tembusan tinta biru, nggak ada lagi. Seperti nggak pernah berdosa. Tentu Anda punya pengalaman pribadi itu bukan? Nah itulah yang bikin kita mau ikut Tuhan.
Ya, jadi mesti ngalami pengampunan dan grace untuk memampukan kita hidup benar di dunia yang nggak benar ini. Jadi GPS kita tuh hati. The heart is Christ Jesus constant emphasis. So change in motive of the heart is most important. Motive counts. Jadi penting loh, kita kalau ngerti motivasi orang apa, kita tahu hatinya kayak apa. Kalaupun hatinya nggak bagus, buruk ya, apalah. Ada jawaban dari Tuhan Yesus. Emang kita semua aslinya nggak ada yang bagus kok, buruk semua. Rick Warren berkata bahwa dari 4 macam tanah yang melambangkan hati orang, 75% nggak ada buah, 25% menghasilkan buah. Itu di Matius 13, Lukas 8 ya, mengenai penabur. Perumpamaan penabur itu. So, kita diberi memang tanah buruk, tanah jelek atau kurang tanah. Atau tanah nggak dibajak sama sekali, nggak diplau gitu loh ya. So Yesus karena untuk kita bisa serupa Kristus tentu standar hidup kita lebih tinggi yang ditetapkan oleh Yesus ya kan. Matius 5 kan ada 7 8 kan enggak tuh. Pokoknya kalau Anda dengerin Matius 5 6 7 Matius pasal 5 6 7. Nah, praktek dah tuh. Selalu dia ngomong. Kamu berkata, kamu telah dengar ya, you have heard of old. Kamu udah dengar di zaman dulu, oh nenek moyangmu ngomong begini, jangan berzina. But I say unto you. Tapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau melihat perempuan dan menginginnya, sudah berzina. Bapak Ibu sekalian, nggak usah kenalan sama orangnya. Hanya mengidami, termasuk yang nonton-nonton film tuh. Sampai foto-fotonya tuh bintang film ditempel semua tuh di dinding-dinding rumah, sampai apa kayaknya punya dunia sendiri, ngobrol masih potret bintang film, itu sudah berzina loh. Karena mengingini, apalagi kalau fotonya perempuan dengan baju seksi semua. Wow. Ini mungkin nggak kelihatan ya di Zoom, ada di kamarmu. Makanya kalau di Zoom di kamar banyak yang mesti pakai spray-spray digantung kali ya. Nah, tapi biar digantungin spraynya Tuhan kan ada di hatimu. Dia maha tahu. Gak usah pakai barang-barang yang disingkiri, ditutup-tutupin, sembunyikan. Anda mau sembunyi dari mana? Daud berkata di Mazmur 139, kalau aku ke surga kau di situ, aku ke neraka kau di situ. Aku lagi tidur kau di situ. Aku mau lari kemana dari engkau? Gitu loh. Jadi nggak bisa sembunyi dari hadirat Tuhan. Nah, untuk bisa menjadi serupa Tuhan, ada kan standar yang Tuhan sediakan. Oke. Apa sih standar yang tinggi dari Yesus? Ini saya ringkasin aja ya. Fokus untuk hidup lebih tinggi standarnya. Watch your heart. Bawa hatimu setiap hari kepada Tuhan. Biar Tuhan yang expose pada Anda. Dan kalau dia expose, Yakobus berkata, dia Allah bukan yang suka ngungkit-ngungkit loh, masa lampau, udah kesalamu, udah ngungkit. Enggak. Kalau kamu kurang hikmat, minta. Pokoknya penting kamu mendekat pada Allah deh. Oke? Nanti Allah mendekat pada kamu. Jangan mendua hati. Nanti kamu bimbang kayak kapal diombang-ambingkan oleh ombak gitu. Nggak bisa tenang, akhirnya nggak bisa doa. So just be you are dalam kondisi buruk dan datang ke Tuhan. Nanti dia yang perbaiki kondisi kita. Yang rusak diperbaiki, yang sakit dibalut, disembuhkan. Mazmur 147 ayat 3. So hati itu yang paling berharga ya saudara-saudara ya. Kondisi dari hati kita perlu dibawa ke Tuhan tiap hari for general check-up. Kedua, find out the motive of your heart. Ketahuilah motivasi hatimu. Ketiga, baca, dengerin pikiran hati Anda. Pikiran pribadi itu didengerin, itu emosimu. Your feeling, your emotion, be still untuk Anda dengerin pikiranmu. Yang dipikirin itu apa sih? 4, manusia batin. Your inner self is very important. Manusia roh kita itu penting. Oke, karena itu akan gandeng jiwa kita atau jiwa kita terseret di dunia gitu loh. Oke. So ini adalah fokus utama dari transformasi pribadi kita yang kita sebut dengan bertobat. Sorry ya, satu jari itu ahli penulis itu yang agak bengkok jariku itu. Jadi ada kuadrat sebut-sebut di situ. Kebanyakan kata sebut maksudnya. Oke. So di Kisah Rasul 3 ayat 19-20 kita belajar ya, kita tutup dengan itu kan minggu lalu ya, di hari Kamis.
favorit saya pakai Amplified Bible. Boleh ya? Pakai bahasa Inggris ya. So repent, change your inner self by changing your old way of thinking. Saudara-saudara, untuk sadar kita punya gaya berpikir kuno atau zaman purbakala, ya berarti sampai nenek moyang ya. Mungkin sampai opa-omanya kita gitu loh. Nah, karena saya belajar dari buku Emotionally Healthy Spirituality bagian bab 5 genogram. Ternyata Allah itu kalau ngomong your family background, itu bukan papi mami tok. Itu musik-musik naik ke atas sampai generasi keempat. Kita keempatnya, mereka yang sampai generasi 1 kita, 1, 2, 3, 4. Makanya dia memperkenalkan dirinya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya, kalau mau kenal aku sebagai Allahmu, make sure you know your genogram. Bagaimana dia kepada Abraham, mestinya sama dong. Ke Ishak, mestinya sama dong ke Yakub dan ke-12 anak Yakub. Itu bagaimana Allah sama nenek moyangmu harus dikenal. Makanya semua perjalanan keluar dari Mesir, Allah Bapa selalu berkata kepada anak cucunya yang mau masuk tanah perjanjian, make sure diulang-ulang ya, jangan sampai lupa loh. Karena akan ada perempuan-perempuan dari tanah asing itu yang kau akan masuki, yang aku udah berikan padamu, yang akan memikat kamu. Untuk menyembah dewanya mereka, Allahnya mereka yang bukan Allah, karena buatan tangan manusia. Kalau mereka sampai, saya belajar ya dari si taktiknya si Biliam, di Bat Peor. Dia kan dibayar tuh sama Balak tuh, Raja Moab. Kutukin dong bangsa ini. Dan dia naik gunung kan, Allah berkata nggak bisa dikutuk, karena mereka aku berkati. Dia gagal 4-5 kali loh. Bahkan pembayarannya ditingkatkan nilainya. Yang terakhir dia ngapain? Diulang dibilang 31 tuh. Perempuan-perempuan Midian itu dibikin begitu rupa untuk merayu laki-laki Israel. Jadi kalau dikutuk langsung gagal karena Allah larang, pakai seks di luar nikah, free sex. Itu udah ganti Tuhan langsung. Waduh, itu kan sampai si Finehas kan sampai bunuh berapa orang tuh. Karena dia punya cemburu ilahi. Tapi kan orang tuanya dimatiin, karena orang tuanya yang kompromi. So ada 2 cara ya. Kalau kata-kata nggak mempan, setan goda kita, dia pakai adultery, dia pakai percabulan, dia pakai perzinahan, selingkuhan. Be careful, makanya kenapa kok pesan Tuhan tuh langsung jangan sampai ada kawin campur, karena perempuan itu akan mempengaruhi kamu. Because women have the gift of influence. Lebih kuat, butuh satu Hawa yang berkata pada suaminya, makan. Karena hati dia udah terpikat sama si perempuan itu, lupa, nggak ada pikatan lagi ke Tuhannya. Sampai siapa yang dengan siapa kita terpikat, telinga kita akan mendengar ke situ. Makanya kita kalau nggak masuk dan berjaga-jaga tiap hari, everyday kita repent kok. Karena repent kan bukannya ngaku dosa, lu pasti ada dosa lu. Everyday we sin. Karena kita masih dalam proses perjalanan memperbaharui pikiran kita. Berarti kalau masih ada sisa-sisa pikiran dari kuno yang kita bawa-bawa, bahkan perilaku berdosa nenek moyang, kita bahkan bisa berdosa nggak sadar. Makanya saya setuju Daud berkata di Mazmur 19 ayat 13-14, sadarkan aku dari doa yang tidak kusadari. Dan biarlah renungan hatiku berkenan padamu Tuhan. Jadi dia nggak gangho, nggak langsung kayak pede banget. Pasti doa gue udah kelar nih, pasti beres semua doa gue. Enggak. Dia masih, apakah kata-kata yang kusampaikan padamu ini berkenan nggak ya Tuhan? Hanya orang yang tahu hatinya Tuhan dan mau jaga hubungan dengan hati Tuhan, itu hati-hati handle Tuhannya. Oke? So lihat di sini. Change your inner self, your old way of thinking, so we be better be silent and solitude. Untuk lihat, saya ini kalau semakin sering solitude silent, semakin kayak, kalau dengar adik saya ngomong, kakak saya ngomongnya papi saya kayak apa, kok saya jadi lebih banyak mirip papi saya ya. Nah ini mau ditelusuri keluarganya dia agak sulit nih, karena dia cuma mengalami papinya sampai umur 8 tahun. Papinya ditembak tentara Jepang. Jadi cuma bisa tahu dari oma saya. Kita cukup dekat sama istrinya. Janda oma itu. Oke, so kita lagi telusuri nih old way thinking yang diwarisin ke kita apa sih? Oke, bukan dari sekolah kita aja, bukan dari papi mami kita aja, way back. Kemudian regret past sins. Apakah dosa-dosa yang masa lalu yang pernah kita lakukan udah ada penyesalan belum? Karena kalau belum ada remorse, rasa muak, jijik, sedih, nyakitin Tuhan,
susah untuk melangkah berubah. Mau, yes Lord, change my heart Lord. Ubah hatiku. Dan itu butuh kita berada di hadapan dia. Kalau enggak kita jauh bagaimana dia mau operasi. Kemudian and return to God. Seek his purpose for your life. Nah, sekarang cari tuh. Boleh tuh baca buku Rick Warren tuh, Purpose Driven Life tuh. Karena kita disuruh mencari tujuannya, maksudnya Tuhan bikin kita selamat apa gitu loh. Jadi baca Alkitab sendiri mungkin nggak cukup, mungkin belum paham lah, pewahyuan kita belum sampai situ. Melalui Pastor Rick Warren nolong banget itu ya. So that your sin, sampai kita ngalami pribadi Anda yang lagi belajar dengan saya, ngalami pribadi kuasa Roh Kudus ngapusin dosa kita sampai rasa bekas mantan berdosa dan suka melakukan dosa itu hilang, sirna loh. Ini dicabut loh, blot it out, completely erase. Plug it out, kalau pakai Yohanes 15 kata-kata, plug it out gitu. Ya, so that, supaya dengan demikian times, nah ini kalau bahasa Indonesia kurang nih, kalau bahasa Inggrisnya dong, times, ini kan majemuk kan, masa-masa refreshing, time of refreshing here in your presence. Nah, itu kan kita tanya, kenapa kok kita perlu masuk di masa kelegaan dari hadirat Tuhan, itu kenapa? Kenapa? Supaya kita bisa mengalami loving union with God. Supaya kita bisa mengalami persekutuan cinta dengan Tuhan. Ingat loh, judul tema dari pengajaran ini adalah Becoming the Great Lover of God. Menjadi kekasih tercintanya Tuhan. Ini lebih dari pacaran ini. Okay? Because he is love, he can only understand hubungan love. God is love. 1 Yohanes 4 ayat 16 ngomong gitu. God is love. Okay? Satu penulis buku, kalau nggak salah Richard Foster berkata, kamu coba deh kayak Henry Nouwen katanya. Ini mereka saling tiktokan nih, Henry Nouwen, Thomas Merton, Parker Parmel, mereka pada tiktokan, mereka kan masih zaman kini soalnya. Kan si Henry Nouwen kan bekas profesor Yale, Harvard. Baru dia matinya tuh setelah dia pergi ke Kanada, ke Toronto. Dia tinggalkan masa populer, fame-nya dia untuk melayani orang-orang yang ditolak masyarakat, orang-orang yang terbelakang, bukan buku sukunya, bukan terbelakang adat istiadat, tapi orang yang mengalami Down syndrome, gangguan mental. Untuk dia melayani mereka, dia baru tahu, I don't have love. Gampang mencintai orang yang kita cocok, but to love this kind of people, yang ternyata 100% yang mereka itu kelaparan, kehausan, tuh dicintai ternyata. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melalui hidup bersama orang-orang Down syndrome ini jadi cintanya sama Tuhan tuh gila-gilaan. Sampai mereka pada bertobat lagi, ya. Soul journey, nah perjalanan iman kita tuh sebetulnya tuh perjalanannya si jiwa kita. Perjalanan jiwa kita itu mengikuti seorang pribadi yang namanya Yesus. Ini saya ulangi lagi ya, because it's so good, because I also need to remind ourselves. And not following a map. Jangan ngikutin peta jejak orang, tapi following Jesus. Nah, Yesusnya itu kalau mau diikutin, dia nggak mau kita di belakang dia. Ngekor tuh dia nggak mau. Dia maunya kita side by side. Makanya Matius 11 ayat 28 sampai 30, dia selalu berkata, di situ dia perkenalkan, I will give you rest. Learn of me. I will give you rest. Kemudian dia berkata, I will put my yoke. Aku akan kenakan kuku padamu. Yang gak akan nyakitin kamu. Ya namanya dikuk ya samping-samping, gak mungkin depan belakang gitu loh. Kalau enggak bisa ikutin derap jejak langkah dia, heartbeatnya gak kedengeran gitu loh. So Jesus didn't tell his disciple where to go. Yesus gak pernah kasih tahu. Itu mana tuh dia ngomong sama 12 rasulnya? Mana? Yuk kita ke tanah ini, negeri ini, sebelah selatan. Enggak ada. Allah dulu ngomong ke Abraham kayak gitu. Tanah sebelah ini, sebelah barat, sebelah timur, lingkungi batasnya sungai ini, baca ya Adamnya dikasih kayak gitu kok, ada 4 sungai segala. Waktu dia panggil murid yang nggak pakai begitu. Nggak ada kilometer berapa, milestone-nya di mana, nggak ada. Follow me. I will transform you to become fishers of men. Aku akan ubah kau jadi penjala manusia. Mana lokasi tanah?
So Yesus tidak memberitahu murid-muridnya kemana mereka harus pergi. Dan jadi mereka nggak boleh komplain. Kalau Yesus kemana-kemana mereka nggak usah komplain. Which route to take, but he said follow me. Dan rute mana yang mau diambil sama si Yesus? Pokoknya just follow me. Nah ini kan berarti dia ada bagian di mana dia nggak ada kejelasan nih di sini. Ini namanya test of listening and obedience. Nah, jadi kalau Anda punya teman-teman rohani, make sure temannya nih ngerti ini nih. Kalau enggak banyak orang dari pengalaman saya pribadi jadi hamba Tuhan, ternyata mereka buta-buta ngikut saya. Tapi saya nggak bikin mereka ngikut Tuhan. Dan untuk saya bisa ngalami di mana saya bikin orang ngikut Tuhan dan saya dilupakan, itu test of humility for me. Saya andil saya nggak terhitung loh. Dan they have their own experience with God. Dan kalau by God's grace ya, kalau Tuhan menghendaki, they come to you and since the day aku ketemu Tuhan ini, and after you share the word, aku ngalami ini, that's good. Jadi kita paling enggak, kita juga lagi belajar, oh gitu ya, ternyata Tuhan tuh kerjanya kayak gini ya. It's a day by day thing, and mereka ngalami sendiri. To God be the glory itu menjadi sah gitu loh. Karena kita nggak ada di dalam cook mereka, kita nggak ada. Mereka tuh cuma cook mereka dengan Yesus gitu loh. Nggak ada cook bertiga gitu loh. Now this is really a heart motive testing. Ingat ya, motive counts loh. Okay? So di sini kalau Anda punya spiritual friend are not the way. Teman-teman rohanimu, bagaimana kamu sama Tuhan? Bagus. Itu hanya buat kesaksian mengatakan pada kita, God can do it again. Kalau Tuhan bisa lakukan ke kamu, bisa lakukan ke gua juga dong ya. Sure. Tapi kan orang itu mesti ketemu Tuhan, bukan ditemenin kita. They have to be, kita mesti punya iman, cukup iman untuk berkata, Lord, I trust them in your hand. Because they're supposed to be your follower, not my follower. Jadi hati-hati, kalau orang tuh sampai lemah imannya ya, udah dimuridin, saya perhatikan ya pengalaman saya udah 30 tahunan ini, itu karena mereka lebih, secara logika mereka ikutin Yesus. But, attachment, perekatan mereka kepada kita, kuat, lebih kuat daripada kepada Tuhan. Gampang taunya, toh mereka ngalami problem sendiri kok sama keluarga mereka, sama kerjaan mereka, kondisi hidup mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, whatever it is lah. Whatever problem kita alami, mereka juga akan ngalami. Di situ kita bisa lihat, kalau hubungan mereka begitu akrab sama Tuhan, kira-kira siapa yang akan mereka serukan pertama kali? Mazmur 150 pasal is all a cry to God. Semua tangisan jeritan ke Tuhan. Gak ada imam-imam besar di situ. Imam Abiatar, si Daud pura-pura gila di tempatnya dia. Right? Untuk nyelamatin diri. But really, si imam itu gak ada urusan sama si Daud. Coba lihat Imam Eli. Udah dosa, udah kebal, udah bebal. And then dia mestinya nurturing little Samuel. Masih usia dini, itu anak kecil baru lepas susu, bayangin. Umur berapa tuh, kayak Luisa kali ponakan saya tuh. Right? Yang sangat vokal begitu tuh. Look at that. And imamnya gendeng loh. Matinya aja kan dramatis banget. Tapi setelah 3 kali si Imam Eli tahu, oh ternyata Tuhan lagi manggil dia. Nanti kalau Tuhan manggil kamu lagi, kamu bilang ya, ini aku hambamu Samuel. Bicaralah padaku ya Tuhan. Dia ajarin loh bagaimana respon Tuhan. And ditungguin, akhirnya ternyata message-nya masuk. Mengerikan, judgment keluarganya Eli kepada anak kecil. Nah, so bukankah Imam Eli imam besar di zaman itu berat loh, dari anak kecil yang dia mestinya ngerawat, melalui dia hukuman Allah bagi keluarganya akan musnah semuanya, datang melalui anak kecil, anak didik laginya. Wah, ini kan a humble proses ya, saudara-saudara. Benar, either kita humiliated by God atau we are being humbled by God. Nah, kita tahu keluarga Eli dihumiliasi total, dihina.
but not karena mereka tidak memilih untuk humble. Nah, jadi spiritual friend are not your way. But they are the person to point us to the way. Mereka teman-teman yang akan menunjukkan kepada kita kepada jalannya. Nah, lihat Yohanes 14 ayat 6. Ini saya suka revisit karena saya nggak mau pakai ayat ini cuma buat penginjilan pertama ya, gitu untuk terima Yesus. No. It's a way of life to be aware every day. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, saya pertama kali dengar ini nih waktu saya ditantang ya, waktu itu saya pergi ke Swedia sama adik saya, sama para tim pastor yang adalah lulusan Rema Bible School-nya anaknya Kenneth Hagin. Itu pada suka ngumpul setahun sekali itu di Swedia di gerejanya Ulf Ekman. A very anointed apostle. Ya, sekarang kali dia lagi calm down. Nah, di situ tuh di pesawat ekonomi jujur-jujur itu zaman saya masih ke Eropa itu banyak sekali transmigran dari Timur Tengah pindah ke Eropa karena banyak perang Timur Tengah kan waktu itu kan. Dan saya dengar ada satu orang ngomong kayak begini. Kalau sampai kamu ngomong firman, orang tuh nolak. Orang itu nggak nolak kamu. Orang itu nolak Yesus sebetulnya. Nolak firman yang kamu ngomong. Jadi kamu tuh tenang aja. Kamu ngomong, ini bukan perkataanku. Ini perkataan Tuhan yang nyelamatin aku. Bukan aku. Jadi kamu jangan marah sama aku. Saya nggak mau hilang hubungan teman sama kamu loh. Aku mengulangi apa kata Tuhan. Kalau kamu belum bisa terima nggak apa-apa. Tapi kamu bisa tantang dia loh. Karena dia tuh hidup. Dia itu bangkit dari mati. So kalau Anda tantang dia akan respon untuk menolong kamu. So di pesawat, saya duduk sebelah orang Iran. Karena saya masih muda rohani, jadi saya bersaksi dong. Kan tanya, kamu dari mana? Kan kulitnya kuning kan ya. Dan duduknya di jendela, so susah kan mau keluar kemana-mana kan. Kamu mau kemana? Oh, saya mau ke Uppsala. Kota dari tempat di mana akan ada conference, ada seminar. Saya bilang, kamu asalnya dari mana? Kok menarik? I'm not very familiar with Middle East people punya face. Dia bilang, saya bukan Middle East, saya ini dari Iran. Oh, oke, dari Tehran. Saya bilang gitu. Have you been there? Belum. Belajar sejarah dong di sekolah. Kemudian ditanya, kamu Uppsala ngapain? Well, udah tahu kan, sana kan mesti hati-hati, mesti berhikmat nih ngomong ini. Itu kota student, Everybody is riding a bike over there. Jadi nanti saya kalau tiba di sana, kita akan nginep di hotel gitu, rame-rame tuh sama teman-teman saya semua tuh dari Amerika tuh. Nah kita akan rent a bike untuk pergi ke tempat conference gitu. Oh conference apa? Ya sudah masuk deh. Itu conference untuk kita yang baru pertama kali kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat Tuhan kita. Yang kita belajar menjadi orang pengikut dia tuh gimana sih gitu. Oh you are Christian? Yes, I am a Christian indeed. Saya bilang gitu. Terus dia yang provokasi saya itu dia. Kamu bilang bahwa Tuhan kamu paling benar ya? Saya bilang, kayaknya aku belum mulai ngomong apa-apa deh, kita baru mau tahu saya mau ke Uppsala. Saya belum kenalan loh sama Anda. Gitu, saya nggak ngerti maksudnya Anda ngomong gini dari mana masuknya gitu. Oh, I'm sorry. Saya udah sering denger sih. I'm sorry, I don't mean to attack you. Ya. Let's us be friend. Supaya aku ke Indonesia, dari Swedia, punya teman orang Iran kan ya. Let us not break our pertemuan ini jadi nggak jadi berteman. Nanti kalian kan kapan-kapan bisa ke Indonesia, jadi turis, nanti aku yang layani kamu gitu. Lama-lama dia jadi emosinya turun. Terus saya bilang, oke, going back to your statement tadi, boleh aku masukkan? Saya pakai teorinya yang satunya tadi, teman saya katakan. Itu ya, memang Yesus yang ngomong loh, I am the way, the truth, and the life. But I didn't say it. He said it. Waktu aku dengar, something happened in my heart. Kemudian saya kan nggak rugi kan untuk berkenalan sama dia. Saya Jesus, may I know you? Dan dalam komunikasi pribadi personal itu saya ngomong, boleh nggak kenal engkau? Saya ngalami dia. So maybe untuk kebingungan Anda, pikirannya yang resah tentang statement ini,
best that you talk to God, to Jesus personally. May I know you? Why do you say you are the way? Nah, saya nggak tahu sejak itu kita nggak ketemu lagi sampai hari ini. Tapi kan Yohanes 4 Yesus berkata, ada orang nabur, ada orang nyiram. 1 Korintus 3 juga ngomong gitu kan. Paulus berkata, aku nih master builder gitu loh. Ada juga master sower gitu. Ada orang nabur, ada orang nyiram, tapi yang nungguin Allah. Saya percaya tidak ada satu firman kembali sia-sia. Nah ini loh, kalau sampai udah ngelayani gini, hilang semua nggak kedengeran. Supaya kemuliaan tuh tidak datang ke saya. Gara-gara kamu tuh ngomong gitu, maka selamat loh. Nggak ada yang utang-budi ke saya. Yang mati kesakitan Yesus. Aku pun enak, nggak ngalami apa yang Yesus alami, malah aku diselamatin kok, malah dapat bonus kok gitu loh. So, always remember this. Bring everybody dan sadarkan diri kita kalau ngomong juga hati-hati. Kita selalu ulangi kata-katanya Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jangan diilangin depannya. Supaya Anda jangan klaim you are the one who saying it gitu loh. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. My goodness, how can you separate your life from Jesus? Bagaimana kita bisa bercerai dari Yesus? Orang dia jalannya, kita mesti ada di jalan track itu. Kita mesti ada di jalan tempat kita diwajibkan pertandingan iman kita. That's the way. Jadi orang yang berjalan sama Yesus, jiwanya itu akan masuk proses yang akan Yesus lakukan. Whatever he wants to do, inner life transformation itu, seperti saya katakan minggu lalu dari Kamis, only he can do it. He knows what to do. Dan mau jadi apa yang tahu dia. Ingat loh, Yesus nggak kasih peta loh. He is the map. Nah, nggak ada gambar-gambar tuh nggak ada. Dan tujuannya kenapa Yesus jadi jalan satu-satunya, karena nggak ada seorang pun datang kepada Bapa. Nah, sekarang dia datang arahnya langsung ke Bapaknya. Kalau nggak melalui aku. So benar dong, konsisten dengan apa yang Paulus katakan di Efesus 1, bahwa before the world began, sebelum dunia ada, Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya yang kudus. Bagaimana bisa jadi anak kalau nggak ada bapaknya dulu? Bapaknya kan yang punya sperma. Sama dong, bagaimana Abraham bisa punya Ishak kalau dia nggak mengeluarkan sperma bagi istrinya? Begitu kan? Nah, harus bapak dulu. So di Ibrani 12 ayat 2, fokus kepada Yesus itu dan kita mesti sengaja intensional bring it on selalu. Jesus said it loh. Jesus said it loh. Jadi supaya kita tuh nggak langsung lancar ngomong firman, kayaknya kita yang ngomong padahal Yesus yang ngomong gitu loh. Di Ibrani 12 ayat 2, kenapa Yesus mesti jadi pusat bagi semua orang yang sukses hidupnya di bumi? Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju pada Yesus. Enggak pada nama gereja, sinode, enggak nama pendeta terkenal. Jesus. What do you see when you see Jesus? Kita mesti berani naik itu. Kalau orang berkata belum, enggak tahu, enggak lihat apa-apa. Tenang. Be still, come to his presence. Mazmur 37 ayat 7a. Berdiamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Nantikan tuh lama loh prosesnya, nggak instan loh itu. Nah, waktu itu kamu lagi latihan memfokus perhatianmu tuh ke Yesus. Karena dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. So, kalau kita mau imannya dewasa, artinya perfect. Seperti Petrus katakan di suratnya, seperti Yakobus katakan, to be the bride of Christ mesti perfect imannya. Well, kita dibawa dalam pertandingan yang diwajibkan dia dengan mata mesti terjun pada Yesus, our trophy. Yang dengan mengabaikan kayak Yesus tuh loh, ya, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi dia nggak ngelihat salibnya yang nyakitin, dia lihat sukacitanya. Sukacitanya bukan lokasi loh saudara, orang. Okay. Dan dia akhirnya duduk di sebelah kanan tahta Allah. And he rule and reign. Dia memerintah dan bertahta. Nah, tempatnya di mana saudara-saudara? Di hati Anda. Nah, yang ini saya udah bagikan ya teman-teman ya. So ada, kalau Anda berjalan di jalannya Allah, itu Yesus. Kemudian dikuk dengan pemilik jalan itu, pribadi yang adalah jalan itu.
So you cannot get away from this route gitu loh. Nggak bisa cerai sama Yesus maksudnya. Baru akan terjadi dua hal. Boleh ya lihat itu di screen Anda. Kalau mau screenshot boleh tuh ya. Di sini Anda belajar bahwa ada yang dialami Abraham menjadi Abraham itu waktu journey 25 tahun ya. Di mana terjadi spiritual formation. Kalau enggak dia namanya bukan sahabat Allah. Yakobus 2:23. Allah Anda punya sahabat kan mesti mengikuti dong, memenuhi syarat yang cocok bagi Anda dong. Baru bisa dibilang sahabat. Sama Allah sama. Makanya standar itu mesti diubah-ubah terus sama Allah. Standar kualitas hidup kita, kualitas hati kita. Satu, mesti ada spiritual formation alias discipleship. Itu sama. Dan tidak ada spiritual transformation tanpa spiritual formation. Kedua, mesti ngalami spiritual direction, pengarahan rohani. Di dalam pengarahan rohani ini, Anda akan mengalami yang namanya pemurnian. Purification of character. Waktu itu saya pernah bilang, kita semua datang ke Tuhan itu dengan catat karakter. Nah, sekarang kalau udah mulai dibentuk dengan cetakan baru, itu tetap kita akan mengalami namanya purification of character. Karakter kita dimurnikan terus. Kenapa? Supaya cepat puing-puing dan sisa-sisa restan-restan peninggalan dari masa lampau, dari nenek moyang kita 3-4 generasi, itu copot, lepas. Nah gini, kata lepas itu yang dipakai sama Ignatius de Loyola, itu namanya detachment. Ya, dia ngajarin desolation, consolation. Consolation itu kalau Anda penuh energi karena penuh dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan hatimu. Anda penuh dengan sukacita dari hubungan dengan Tuhan. Kalau desolation itu putus hubungan sama Allah, sama dirimu dan orang lain. Nah, di musim itu perjalanan spiritual formation ini dengan spiritual direction, makanya saya baru kenal kok Ruth Haley Barton disebutnya spiritual director. Bedanya sama mentor apa? Dallas Willard namanya spiritual director, Robert Mulholland spiritual director. Saya wow, Peter Scazzero juga punya spiritual director. Nah, orang-orang yang memberikan direction, di mana karakter kita itu akan diarahkan melalui detachment, lepas rekatan, disobek, sat gitu loh, kayak lakban dikelepek gitu loh, cabut ya, dari keduniawian kita. Nah, ingat ya orang Israel keluar dari Mesir itu yang mau dikeluarin apa? Mesirnya dari mereka loh. Itu perlu didetach tuh dari hatinya, karena hatinya mesti jadi tempat takhta Allah gitu loh. Kemudian yang kedua akan mengalami iluminasi. Illumination itu artinya we are growing in personal experience with God's love and peace. Pengalaman kita bertumbuh mengenal kasih Allah dan damai sejahtera Allah itu bertambah-tambah, incremental. And akibatnya semakin besar derajat daripada penyerahan kita. So illumination is growing in personal experience of God's love and peace and an increasing surrender to God's will. Jadi kalau Anda mau melakukan kehendak Allah, make sure you're so in love with God sampai nggak usah dipaksa, you willingly give. Seperti Daud berkata Mazmur 51, aku berikan rohku yang rela untuk mentaati engkau. Jadi butuh dari pihak kita juga proaktif gitu loh. Oke. Yang kedua, say loving union being one with God. Nah kalau Anda di journey Anda, soul journey Anda ngalami proses seperti ini saya baru kasih permukaannya ya, skemanya loh. Nanti kan satu persatu ada pengalaman dalam cara solitude silence itu. So total surrender to His will. Jadi jangan sembrono ngomong, this your will not my will. Hati-hati. Karena kalau mau ngomong kehendak Allah bukan kehendakku, Anda udah mengalami penyerahan total. Total surrender to His will as His Spirit become ours. Sementara pada waktu Roh Kudus menjadi satu dengan roh kita. Teresa of Avila menulis buku Interior Castle. Ini bukunya saya lagi baca. Bukunya memang buku pilgrimage and buku tua. Buku purbakala.
Tapi kita senang ya dari orang 500 tahun yang lalu udah punya pengalaman kayak begini spiritual journey. Jadi memang Tuhan tuh nggak berubah dari dulu sekarang selamanya. He treat the old saints the same as the new current saints, you know. Nah, di dalam buku itu ada 7 ruangan, istana, kastil. Itu menggambarkan a movement from bagaimana kita berhubungan sama Tuhan. Dari vocal prayer ke mediation, sampai mediation berdiam merenungkan suara Tuhan dari firman yang Tuhan taruh di hati Anda. Okay? Dari mediation kita ke contemplation. Kalau contemplation itu being with God. Jadi hidup sadar-sadar Anda, you sadar banget Allah hadir. Seringkali kita kerja ya 17 jam, 16 jam, lupa total akan Tuhan itu di mana, ngapain. Okay? Nah, kemudian masuk yang keempat, to loving union with God. Semakin dalam keintiman kita dengan Allah melalui kasih dan bukan sekadar pengetahuan, semakin kita kenal hati denyut jantungnya Tuhan, bukan cuma kenal di kepala. Coba baca Ayub, saudara-saudara. Itu ujung-ujungnya dia cuma dibawa loh untuk mengenal Allah secara pribadi versus mengenal tentang Allahnya Ayub. Sebab dia tuh belum kenal, bahkan waktu dia persembahkan perkorban darah, dia ngomong gini, siapa tahu anak-anakku ngutukin Tuhan kemarin loh, waktu lagi mabok loh. Jadi dia nggak mau ambil chance gitu loh. Daripada ntar salah nggak ditebus, waktu repot kita nanti. So dia tebusin semua anak-anak yang punya dosa. Nah, so kalau kita perhatikan sekali di sini mengenai Ayub ya, pada waktu dia sadar di ayat 42, ya ampun, aku minta ampun nih Tuhan ya, ternyata aku tuh ngomong mengenai kamu berdasarkan apa yang aku pernah dengar. Tapi aku nggak pernah selidiki engkau, siapa sih engkau sebetulnya? Melalui apa tuh? Calamity, melalui penderitaan yang gila-gilaan, hancurnya harta, nama baik, reputasi terkenal, hilang sirna. Dalam satu hari, anak mati 10 dalam satu hari. Oh, kalau mau ngomong ini orang hancur, digecek kali itu ya jiwanya tuh ya. Ayub orangnya. Tapi dia bisa bertahan 37 pasal. Ngomong sama Tuhan, nonjokin Tuhan, gak terima, teriak-teriak. Cuman gak pernah gak datang ke Tuhan. Itu hebat loh. Gak murtad loh nih orang. Itu kunci yang saya belajar. Sampai dia desak Tuhan begitu rupa. Suatu hari Tuhan berkata, iya oke, enough. Gitu. Ayub, kamu di mana? Waktu aku bikin bumi. Kamu di mana? Waktu aku bikin laut. Dia dengar suaranya. Lama-lama menampakkan diri Allah. Oh, dia cabut 37 pasal. Dia bilang dia mau cabut keluar semua. Tobat. So are we been talking the God that we know? Or are we been talking about the God that people say they know? Nah, ini kita perlu belajar baik-baik. Evelyn Underhill, bukan Evelyn Nadiak ya. Bukan Evelyn Christina. Dia menulis buku Next to Teresa Avila. Baca buku ini ya. It is falling in love with the Lord. Okay? Kuncinya adalah in the spiritual journey that you experience falling in love with the Lord. Dia menulis buku namanya Spiritual Journey, consists of, dalam bukunya itu, satu, the discipline of our attention. Aduh, saya kalau baca ini ya, ketaplok-taplok terus. Itu kalau udah mau mulai kendor, malas untuk solitude challenge gitu ya. Oke. Itu langsung saya ketabok gitu kalau lihat buku kuningnya tuh, si Leighton Ford. Sekarang tambah lagi Evelyn Underhill. Not over the top, but Underhill. Over the hill. Pasti ada yang mau korek-korek. Siapa sih di Underhill? Dia menjelaskan spiritual journey itu terdiri dari the discipline of our attention. Ternyata memberi perhatian untuk sampai punya kuping gajah tuh, ya, itu butuh disiplin. Kedua,
sederhanakan aja dia hidupnya, jangan macam-macam gitu loh. Simplification of our life. Jangan bikin terlalu kusuk-kusuk gitu kerohanian kita. Relax gitu loh. 3, reorientation of our affection and our will. Mari kita mengorientasi kembali ke awalnya. Sayangnya kita tuh diarahkan kemana sih? Ke barang, ke fashion, ke make up, ke emas, berlian, saham, aset, properti, acara gereja, atau ke Tuhan saja. Dia bilang, give me your affection. Kalau passionate for God, ya affection-nya to God. Majority, gitu loh. Reorientate your will again. Kehendakmu coba direorientasi kembali deh. Then you will be falling in love with the Lord again. Jadi mereka menekankan Teresa of Avila maupun Evelyn Underhill berdua ini menekankan pentingnya prayer life along the journey of your soul. Waktu jiwa kita lagi diajak berjalan sama Roh Kudus, prayer is the key. Maksudnya kehidupan doa tuh menjadi hasilnya gitu loh. Because doa tuh dialog, bukan acara gereja, bukan program. You're talking to God, 2 ways. Ya kan? Dia ngomong, kita dengar. Nah itu kan disiplin attention. Kita ngomong, dia diem. Pernah nggak Anda banyak ngomong? Tuhan pernah ganggu nggak? Enggak. Nggak ada, geledak dari langit keluar. Berarti dia dengerin loh. Dia peduli, cukup peduli untuk mau dengerin kita loh. Sama kayak dia dengerin Ayub 37 pasal. Itu kesabaran gila-gilaan itu. Right? And ditulis lagi buat kita. Udah ada di Alkitab, kita nggak bisa menghindarkan diri. Nah, ini yang saya pakai poinnya waktu kita pertama kali memperkenalkan kepada Anda mengenai becoming a great lover of God. Dari David G. Banner. Very nice old man. The journey of spiritual formation atau discipleship ini adalah for personal transformation of being a Christ follower. Jadi mereka ini pada menekankan, Dallas Willard terutama, menekankan pentingnya sukses sebagai follower of Christ. Itu penting. Nah itu akan kalau betul-betul kita ngikutin Tuhan, David G. Banner juga ngomongnya sama kayak Dallas Willard. Di mana dia berkata, number 1, in your journey, definitely you will become a great lover. Yang kedua, then next phase dari journey, your soul journey in your Christian spirituality akan membuat kalian becoming a great lover. Ingat ya, kuncinya becoming, not the doing. Becoming a great lover, becoming whole and holy. Your presence makes me whole. Nah, becoming whole itu gimana? And becoming holy as Jesus is holy. Jadilah kudus seperti Yesus itu kudus. Ketiga, becoming our true self in Christ. Berarti kata becoming ini a process karena present tense gitu loh. Ada ing-nya gitu loh, ya. Berarti is a doing, is a process being. Jadi di sini David G. Banner berkata, kerohanian kekristenan kita adalah sia-sia jika kita gagal menempatkan pusat kerohanian kita, the center of our spirituality, itu bukan dikasih Allah. It has to be personal, God loving us loving God. Kenapa? Again, because God is love. You know, Soren Kierkegaard kalau nggak salah ya, itu dari Denmark kalau nggak salah ya, teolog dan filosolog juga. Dan dia ngomong, kita tuh nggak bisa bikin Tuhan nggak cinta, kita tuh nggak bisa change him. He is love. You cannot make him to be not love gitu loh. You cannot change his being, he is God gitu loh. Jadi kalau dia tuh desperate nguber kita, nyari kita, ya itu naturnya dia gitu loh. Nah, jadi Anda mau jadi becoming a great lover of God, accept dong that God love you. God is love, therefore he love you. Apalagi kita bikinannya dia. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah,
Jadi kalau banyak orang yang pada kasar sama kita, cuek, mau menangis sendiri, kita nggak disapa, dilewatin, it's okay. Kalau mereka memang nggak ada kasih, nggak bisa mengasihi kita, nggak bisa respect kita, ya sudah. Berarti mereka nggak kenal Allah, gitu loh. Ya, sebab Allah adalah kasih. Itu di 1 Yohanes 4 ayat 16 saya sudah kutip, Anda bisa screenshot di situ. So, saya mau tutup dengan Anda merenungkan baik-baik. Kalau kita belajar baik-baik bahwa pada akhirnya Yoel 2 itu nubuat ya. Di akhir zaman Tuhan akan curahkan rohnya. Jadi Allah tuh sukanya pouring, pour, P-O-U-R. Pouring, mencurahkan kasihnya, mencurahkan pribadinya. Right? Allah mencurahkan kasihnya karena dia merindukan untuk kita serupa dengan dia. To be great lover. To be great lover to Jesus, then we have to be a great lover like Jesus to us. Itu Roma 5 ayat 5. Kita renungkan kembali, kita ambil saat tenang, saat teduh. Habis kelar ini coba diam sebentar. Tutup matamu and lihat Yesus dengan gambar yang kau kenal dia. And renungkan apa katanya dia barusan. Right? Kita doa ya. Bapa yang penuh kasih. Karena Engkau adalah kasih. Kau datang karena Engkau mendatangi kami. Kau berkata Yohanes 15 ayat 16, bukan kami yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kami. So kami minta di dalam nama Yesus, ingatkan kami bahwa Kau sayang kami, sampai datang dalam kondisi rusak, berdosa pun. Seperti Adam di Taman Eden, di Kejadian 3, didatengin sama Allah. Kalau bukan karena kasih yang begitu besar yang menghapus, menutupi segala pelanggaran, gak mungkin lah ya kau mau datang, pada matamu gak bisa lihat dosa loh. Kau datang kepada 12 muridmu yang notabene totally berantakan, degil keras hatinya. Kau datang pada kami juga sore hari, pagi siang hari ini. So Lord, thank you ya. Mau sabar, mau temenin kami, mau arahkan kami kembali dengan gada dan tongkat-Mu, supaya kami kembali ke jalan-Mu, Yesus. We thank you so much. Roh Kudus, terima kasih untuk bimbingan-Mu. Aku minta semua ini hanya dalam nama-Mu, Yesus. Terima kasih udah jadi juru selamat kami. Tuhan pemilik empunya nyawa kami satu-satunya. Yang begitu sayang sama kami. Terima kasih sudah nuntun kami. Kami berdoa pengajaran ini tidak kembali sia-sia Tuhan. Tapi dari seluruh pengikut pembelajar ini. Kau punya murid yang menjadi becoming a great lover. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan lanjutkan di hari Kamis. So let us be willing menjadi becoming the great lover of God. As God is a great lover of us. Guys, Anda bisa tetap, sebetulnya bukunya masih perlu dipelajari ya. Tetap, saya perkenalkan satu lagi ya, buku Emotionally Healthy Leader. Di situ si Peter Scazzero ngomong mengenai becoming a lover in a communion, in the union of the communion with God, yang disingkat menjadi come into the loving union relationship with God. Nah, coba miliki buku itu deh. Bagus bagi para leaders di gereja, para gembala. It will be so good for you. Oke, Ibu Ratna, thank you semuanya sudah bergabung. Ibu Tiur, Ibu Triani, terima kasih untuk Papua. Teman-teman kami di Papua, Jayapura, terima kasih yang di Abepura juga, dari Ambon, Maluku, dari Jawa Timur, Banyuwangi, thank you so much Pak Cliff, juga tentu teman-teman setia kami nih ya, Ibu Esti, thank you so much. Jangan lupa share ya pembelajaran ini ke teman-teman, teman SD, teman kuliah, teman arisan, whatever it is ya. Terutama banyak ya kalian ya komunitasnya ya. Paguyuban, teman dagang, teman alpukat. Wow, luar biasa. Please share this teaching. Oke, dan di dalam kelompok itu Anda menjadi orang-orang yang becoming the great lover of God. Dari Sweet Spot kami, Bible Study hari ini,
Saya dan seluruh tim BTS yang luar biasa ini mengucapkan God bless you. Mari kita berjumpa lagi hari Kamis jam 5 sore. Sampai waktu itu, take care. PPKM 5M. Bye.